Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah laporan kasus mengenai peran steroid pada kasus diabetic macular edema yang persisten. Seorang laki-laki berusia 59 tahun datang dengan keluhan kedua mata buram sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu. Pasien memiliki riwayat diabetes sejak 10 tahun yang lalu, riwayat penyakit penyerta lainnya yaitu hipertensi dan hiperlipidemia. Pasien belum pernah berobat ke dokter spesialis mata sebelumnya. Status oftalmologis, tajam penglihatan mata kanan 0,05 dan mata kiri 2/60. Tekanan bola mata dalam batas normal. Pada pemeriksaan segmen anterior didapatkan katarak grade 1 pada mata kanan dan grade 2 pada mata kiri. Segmen posterior mata kanan didapatkan adanya intraretinal hemorrhage, venous bleeding, dan eksudat di area makula. Pada mata kiri didapatkan adanya NVE dengan perdarahan vitreous di inferior dan area makula didapatkan adanya eksudat. Gambaran OCT baseline mata kanan didapatkan adanya intraretinal fluid, subretinal fluid, dan hyperreflective foci, dan pada mata kiri didapatkan adanya intraretinal fluid dengan epiretinal membrane dan disorganization of the retinal inner layer atau DRIL. Pasien didiagnosis dengan severe non-proliferative diabetic retinopathy dengan center involved diabetic macular edema mata kanan, dengan high risk proliferative diabetic retinopathy, diabetic macular edema dengan epiretinal membrane, dan vitreous hemorrhage pada mata kiri. Planning pada pasien ini untuk kedua mata dilakukan injeksi anti-VEGF intravitreal dan laser PRP, dan untuk mata kiri dilakukan juga observasi dari vitreous hemorrhage-nya. Untuk mata kanan dilakukan injeksi intravitreal bevacizumab sebanyak 3 kali, serta laser PRP didapatkan peningkatan tajam penglihatan menjadi 0,1 pasca injeksi pertama, 0,15 pasca injeksi kedua, dan 0,2 pasca injeksi yang ketiga. Gambaran OCT pasca injeksi yang ketiga menunjukkan masih terdapat intraretinal fluid dan subretinal fluid yang berkurang, dengan masih terdapat adanya hyperreflective foci. Injeksi dilanjutkan hingga 6 kali dengan tajam penglihatan yang masih sama. Untuk gambaran OCT pasca injeksi ke-6 menunjukkan adanya diabetic macular edema yang persisten dengan partial respon terhadap bevacizumab. Oleh karena itu dilakukan switching terapi dengan triamcinolone. 1 bulan pasca injeksi triamcinolone didapatkan tajam penglihatannya meningkat menjadi 0,3. Pada gambaran OCT dapat dilihat adanya intraretinal fluid-nya berkurang dan tidak tampak adanya subretinal fluid. Tekanan bola mata pasien selama injeksi bevacizumab dan triamcinolone berada dalam batas normal. 1 bulan pasca injeksi triamcinolone yang pertama didapatkan progresivitas dari katarak dengan tekanan intraokularnya stabil, sehingga diputuskan untuk dilakukan operasi katarak pada mata kanan 2 bulan pasca injeksi yang pertama. Pada bulan ketiga dilakukan OCT ulang dengan didapatkan adanya gambaran intraretinal fluid, kemudian dilakukan injeksi triamcinolone yang kedua. 2 bulan setelah injeksi yang kedua, pasien kontrol, didapatkan tajam penglihatan meningkat menjadi 0,5, tekanan intraokularnya stabil, dan pada gambaran OCT tidak tampak adanya subretinal fluid, dengan tampak sedikit adanya intraretinal fluid yang letaknya ekstrafoveal. Untuk mata yang sebelah kiri, 1 bulan setelah injeksi dan laser, didapatkan vitreous hemorrhage-nya belum resolve, maka diputuskan untuk dilakukan operasi vitrectomy endolaser dengan triamcinolone, dan tamponade udara, serta operasi katarak. Selama follow-up didapatkan kondisi retinopatinya stabil dengan tajam penglihatan yang stabil di 0,3 hingga akhir dari masa follow-up. Kemudian dilakukan OCT, pada akhir follow-up didapatkan adanya gambaran intraretinal fluid dengan gambaran epiretinal membran yang makin tebal. Untuk pasien ini, mata kiri direncanakan untuk vitrectomy ulang, namun hingga saat follow-up terakhir pasiennya belum setuju. Apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini, yaitu steroid dapat digunakan sebagai salah satu pilihan terapi lini kedua pada kasus diabetic macular edema yang persisten terhadap terapi anti-VEGF. Namun yang perlu diingat adalah efek samping dari steroid intravitreal, terutama pada pasien-pasien yang masih pekik. Oleh karena itu, risk dan benefit-nya harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pasien dengan pantauan yang ketat terhadap kemungkinan adanya glaukoma sekunder dan juga progresivitas dari katarak, serta respon anatomis dan fungsional dari terapi yang kita berikan. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.